Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tabi'in tambah sanan yaumiddin. Qallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pemirsa channel Masjid Kampus Undip yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita pada hari ini ya bisa bertemu, bisa bermuajah di majelis ini ya masih di dalam suasana bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ya ini bisa menjadikan salah satu limpahan nikmat ya setiap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa turah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah di jalannya hingga yaumul akhir. Baik, pada kesempatan kali ini ya tadi di awal sudah saya bacakan sebuah surat ya dari surat Al-Baqarah ya yang pada surat tersebut ya menyampaikan tentang pentingnya sholat dan sabar ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini menyebutkan dua kali ya, tadi yang pertama adalah yang sudah saya bacakan yang artinya adalah jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi pada kesempatan kali ini gitu ya, jadi mengutip ayat tadi ya bahwa saya akan menyampaikan tentang pentingnya sholat dan sabar. Jadi dalam sholat dan sabar ini adalah sebagai penolong. Jadi maksudnya adalah bahwa kita ya manusia tentunya sejak lahir ya kemudian anak-anak dewasa ya kemudian berkeluarga ya kemudian kita semakin bertambah tua, tentunya setiap masa itu kita akan mempunyai persoalan ataupun problema masing-masing. Nah, permasalahan ini bisa memang persoalan pada diri kita, pada lingkungan kita, pada masyarakat kita ataupun bahkan negara kita. Ya, termasuk pada kali ini ya di Ramadan tahun ini yaitu kita masyarakat ya Islam ya, ataupun masyarakat dunia ini menghadapi permasalahan yaitu wabah COVID-19 di mana kita tentunya tidak bisa menjalankan ya agenda-agenda Ramadan kita gitu ya karena memang ada pembatasan-pembatasan supaya penyakit tersebut tidak menular. Nah ini gitu ya persoalan pada mata. Kemudian pada permasalahan pribadi ya kita mungkin dihinggapi juga oleh permasalahan-permasalahan misalnya mungkin sakit ya atau kekurangan penghasilan ya atau mungkin menghadapi kalau yang sudah berkeluarga mungkin anak-anaknya yang sulit diatur ya atau mungkin bagi suami yang bermasalah dengan istri atau istri bermasalah dengan suaminya atau bermasalah dengan tetangga, artinya bahwa kita itu akan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang saya kira itu akan barangkali senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Ya, karena pada dasarnya bahwa manusia itu akan ada permasalahan yang dihadapi, ya, maka oleh Allah ini sudah diberikan petunjuk. Ya, jadi bagaimana agar kemudian kita bisa terlepas dari masalah tersebut, ya. Dan di dalam Al-Qur'an ini sudah difirmankan, ya, maka kita harus meyakini gitu ya bahwa hal ini memang bisa menolongnya. Yaitu yang pertama adalah sholat, ya.
Jadi terkait dengan sholat ini oleh Rasulullah gitu ya, itu dicontohkan betul. Ya, jadi pada saat beliau melakukan ya perang Badar ya, itu malam harinya ya, itu sahabat melihat beliau itu sholat ya dan berdoa sampai dini hari ya. Kemudian pada kisah yang lain ya, itu adalah ketika berlangsungnya perang Ahzab juga ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman menuturkan pada malam berlangsungnya perang Ahzab, saya menemui Rasulullah sementara beliau sedang sholat seraya menutup tubuhnya dengan jubah ya. Beliau menghadapi persoalan maka beliau akan mengerjakan sholat ya. Kemudian juga kisah yang lain adalah ya, diriwayatkan oleh Ibu C dijelaskan bagaimana pemahaman sekaligus pengamalan sahabat Rasulullah terhadap ayat ini ya. Jadi pada saat itu ada sahabat gitu yang namanya Ibnu Abbas ya, dalam perjalanannya kemudian sampailah berita tentang kematian saudaranya ya, Katsum. Ia langsung menghentikan kendaraannya dan segera mengerjakan sholat 2 rakaat dengan melamakan duduk. Kemudian dia bangkit dan menuju kendaraannya sambil membaca, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini mengenai perintah sholat dan sabar ya. Dan perintah sholat dan sabar ini juga diulangi lagi oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, yang pada ayat 152 sampai 153 yang saya bacakan artinya adalah, karena ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam kaitan ini ya, bahwa ketika kita sholat maka otomatis kita akan mengingat Allah ya. Jadi dengan mengingat Allah itu kita maka semakin yakin ya bahwa permasalahan ya ataupun persoalan yang kita hadapi tentunya kemudian akan diringankan ya, atau paling tidak kita akan ditenangkan hati kita terkait dengan persoalan ataupun masalah yang kita hadapi ya. Dan tentunya kita juga tahu juga bahwa salah satu ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu biasanya seseorang itu kemudian akan timbul kemarahan ya. Dan ketika marah kemudian salah satu anjurannya adalah kita untuk kemudian segera mengambil air wudhu. Nah ini kalau sudah ambil wudhu kemudian kita bisa melaksanakan sholat ya, insya Allah ya, kemudian kemarahan kita ya, ataupun masalah kita bisa kita redakan. Itu yang pertama ya. Jadi kita mengambil kisah dari Rasulullah dan para sahabat ya, ketika menghadapi persoalan adalah kemudian beliau segera menjalankan sholat. Kemudian berikutnya ya, jadi bahwa sholat itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi untuk mengatasi persoalan itu maka sholat diimbangi dengan kesabaran ya. Jadi bagaimana ketika kita sholat supaya khusyuk itu juga harus sabar ya, tidak terburu-buru ya, dengan melaksanakan sholat sesuai rukun ya, kemudian dilaksanakan secara tumaknina, membaca suratnya tidak terlalu cepat gitu ya. Itu adalah ketika kita sholat gitu ya. Jadi ketika kita sholat, sebagaimana sholat itu khusyuk, maka dilakukan dengan kesabaran. Namun selain itu, bahwa kesabaran ini juga sangat penting sekali apabila kita menghadapi persoalan ya, ataupun ujian dalam kehidupan ini gitu ya. Di mana bahwa ujian ya, ujian itu sebenarnya bagi orang yang beriman itu bukan hanya ujian kesulitan ya, tapi juga ujian kemudahan. Di mana kedua-duanya ya, itu kita memerlukan kesabaran ya. Jadi bahwa di dalam sebuah tafsir gitu ya, saya tahu menjelaskan dalam tafsirnya Azaz fi Tafasir, kenapa dan sabar saat sangat tepat untuk menjadi sarana meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Beliau mengungkapkan bahwa sabar dapat mendatangkan kebaikan, sedangkan sholat dapat mencegah dari perilaku keji dan mungkar. Di samping itu sholat dapat memberi ketenangan dan kedamaian
Ya, jadi keduanya salat dan sabar digandengkan dalam kedua ayat tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena sabar tidak sempurna tanpa salat, demikian juga salat tidak sempurna tanpa diiringi kesabaran. Ya, jadi bagaimana kita mengerjakan salat dengan sempurna, menuntut kesabaran dan kesabaran dapat dilihat dari salat seseorang. Nah, kemudian bahwa terkait dengan meminta pertolongan Allah ketika kita menghadapi persoalan, gitu ya. Maka berikutnya adalah tadi saya ulangi lagi adalah terkait dengan kita untuk senantiasa bersikap sabar. Ya. Nah, ini sabar ini adalah seringkali orang mengatakan sabar ada batasnya. Nah, ya, jadi kalau orang sabar ya tidak ada batasnya. Ya. Jadi maka kita bagaimana bisa bersabar pada hal yang baik. Ya. Jadi bersabar dengan baik. Ya, sobron jamilah. Jadi yang pertama adalah bersabar karena Allah atas apa yang disenanginya, meskipun berat bagi jiwa dan raga. Ya. Kedua adalah sabar karena Allah atas apa yang dibencinya, walaupun ia bertentangan dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi siapa yang bersikap seperti ini maka termasuk orang sabar yang insya Allah akan mendapat tempat terhormat. Ya. Jadi salah satu kesabaran yang harus kita hadapi ya saat sekarang ya misalnya pada saat kita berpuasa ya kita diminta bersabar ya menahan lapar, menahan dahaga ya kemudian juga menahan dari hal-hal yang memang dilarang yang tidak boleh dilaksanakan kita menjalankan puasa ya. Dan terkait dengan konteks kita dalam kehidupan sekarang ya kita menghadapi wabah COVID-19 ini adalah tentunya kita bersabar. Ya, ada protokol-protokol yang harus kita hadapi untuk senantiasa di rumah, ya, kemudian jaga jarak, kemudian keluar rumah harus memakai masker, ya. Mungkin hal-hal itu tidak mengingatkan kita, tapi karena demi kebaikan kita, gitu ya, kebaikan bersama, maka itu kemudian kita laksanakan dengan kesabaran, ya. Dengan insya Allah dengan kesabaran tersebut, tentunya harapannya adalah masalah ini bisa segera teratasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tadi kesabaran pada saat diberikan kesenangan. Ya, gitu. Jadi kemungkinan adalah bahwa kita itu diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, mungkin diberikan kemudahan harta, kemudian diberikan rezeki, gitu ya, dan lain sebagainya yang kemudian memudahkan kehidupan kita. Maka kita berikan kesabaran, gitu ya. Bagaimana untuk menikmati hal-hal apa yang kita dapatkan untuk menikmati sekedarnya, tidak berlebihan. Ya, seperti juga pada saat kita berbuka. Ya, ketika berbuka mungkin kita sudah ada semua makanan tersedia gitu. Ya, keinginan kita itu ingin semuanya dimakan. Tapi karena kemudian kita memiliki sikap bersabar, maka kita makan secukupnya sesuai dengan ajaran adalah kita makan ya secukupnya yaitu di mana kita sudah mulai merasa kenyang. Ya, kemudian kita berhenti walaupun sebenarnya makanannya itu masih ada. Nah, itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya kita senantiasa ya diberikan keistiqomahan ya untuk melaksanakan sholat ya, apalagi di bulan Ramadan ya ini ada bahwa pada bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya berlipat ganda ya, dan kemudian kita dengan berpuasa ini juga melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan sholat dan sabar ini bisa menjadi sebuah kebiasaan ya, kemudian kita istiqomahkan yang kita laksanakan bukan hanya pada saat bulan Ramadan tapi insya Allah sepanjang hidup kita ya. Kalau kemudian kita menghadapi persoalan baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang tidak mengenakan bagi kita, maka kita akan segera ya melaksanakan sholat ya, dan kemudian kita juga harus bersabar. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.